Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah tayangan Breaking News selengkapnya. Diduga airop rendam pantai dan rusak fasilitas yang ada di pantai-pantai Kalianda Lampung Selatan. Gelombang tinggi disertai dengan angin kencang yang diduga airop terus menerjang beberapa pantai dan merusak fasilitas pantai yang ada di sekitaran Kelurahan Waiurang Kalianda Lampung Selatan, tepatnya pada Selasa 12 Maret 2024 sekira pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ketinggian airop yang menerjang beberapa pantai dan merusak fasilitas pantai yang ada di sekitaran Kelurahan Waiurang Kalianda itu berkisar antara 5 hingga 6 meter. Salah satu dampak diduga airop itu menerjang beberapa pantai dan merusak fasilitas pantai yang ada di sekitar Kelurahan Waiurang, yakni ada di Pantai Kedu, Kalianda Beach, Pantai Keduwarna, Pantai Batu Ramai, hingga Sanggar Beach. Pantauan di lokasi di Pantai Kedu, kolam yang ada terendam air setinggi 2 hingga 3 meter dan memiliki luas kurang lebih setengah hektar. Kolam tersebut berisi ribuan ikan nila, beruntung ikan nila tersebut berhasil selamat. Selain itu, musola yang ada di Pantai Kedu pun turut terendam banjir. Namun, air hanya menggenangi bagian luar musola saja. Lalu di pantai tersebut beberapa fasilitas pun rusak seperti tulisan Pantai Kedu yang tersisa hanya huruf PA dan DU-nya saja. Beberapa pondok pun diketahui ikut rusak. Ada 4 pondok di Pantai Kedu yang mengalami rusak sedang, diantaranya karena atapnya yang rusak. Ada 1 pondok yang rusak parah dan tidak bisa dipakai lagi. Beberapa kursi pengunjung yang terbuat dari kayu pun ikut terendam air. Kemudian dampak airop tersebut beberapa warung di Pantai Kedu pun terendam banjir. Menurut keterangan beberapa pemilik warung, angin merendam warungnya sekitar setengah meter atau selutut orang dewasa. Namun saat ini air berangsur surut dan mereka pun sudah mengevakuasi barang-barang berharga mereka seperti kulkas dan juga televisi dari lokasi karena ditakutkan airop susulan ini akan terjadi. Ya Tribuners, untuk mengetahui terkait dengan banjirop yang terjadi di beberapa pantai di Lampung Selatan, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Lampung Domi News Desman Tribarus. Halo, selamat siang Domi. Ya Domi, bisa dijelaskan terkait dengan penyebab terjadinya banjirop di beberapa pantai yang ada di Lampung Selatan? Baik, rekan Mutia dan juga Tribuners, diduga terjadi airop yang merendam beberapa pantai dan merusak beberapa fasilitas yang ada di pantai-pantai di wilayah Kalianda Lampung Selatan. Gelombang tinggi disertai angin kencang yang diduga airop tersebut menerjang beberapa pantai dan merusak fasilitas pantai yang ada di sekitaran pantai Kelurahan Waiurang, Kalianda Lampung Selatan pada Selasa 12 Maret 2024 sekitar pukul 7 pagi. Ketinggian airop diperkirakan mencapai 5-6 meter. Salah satu dampak airop tersebut yakni terjadi di Pantai Kedu, Kalianda Beach, Keduwarna, Pantai Batu Ramai, hingga Sanggar Beach. Lalu pantauan di lokasi tadi di Pantai Kedu yang ada di Kelurahan Waiurang, Kecamatan Kalianda Lampung Selatan,
Di sana ada kolam yang terendam banjir kurang lebih 2 sampai 3 meter dan memiliki luas kurang lebih setengah hektar. Lalu kolam tersebut berisi ribuan ikan nila. Namun beruntungnya ikan nila tersebut berhasil selamat begitu. Lalu selain merendam kolam di sana, airop juga merendam musola yang ada di pantai tersebut. Uh, Beruntung musola tersebut berbentuk seperti rumah panggung sehingga air hanya mengenangi bagian luar musola dan tidak masuk ke dalam. Kemudian di pantai tersebut juga ada beberapa fasilitas yang rusak, yakni di sana ada tulisan Pantai Kedu yang hurufnya tinggal P, PA dan DU-nya saja. Lalu beberapa pondok juga mengalami rusak, begitu ada 4 pondok yang mengalami rusak sedang, diantaranya karena atapnya yang rusak. Lalu ada 1 pondok yang mengalami rusak parah dan tidak bisa dipakai lagi. Lalu ada beberapa pondok yang terpaksa diikat menggunakan tali dan diikat ke dahan pohon agar gazebo tersebut atau pondok tersebut tidak terbawa ombak. Lalu ada beberapa kursi yang terbuat dari kayu pun ikut terendam air. Lalu dampak dari airop tersebut, warung-warung di sekitaran pantai tersebut tergenang air. Dan informasi terbarunya, warung-warung tersebut saat ini sudah tutup dan air sudah berangsur surut, dan mereka tidak membuka warungnya hingga keadaan aman begitu. Lalu beberapa alat-alat elektronik seperti TV dan juga kulkas mereka bawa pulang supaya takut jika ada airlock susulan begitu. Lalu maaf. Ya, baik Domi. Terkait dengan fenomena airop yang terjadi di beberapa pantai di Kalianda Lampung Selatan ini, kalau boleh tahu apakah fenomena ini biasa setiap tahunnya terjadi, Domi? Tadi saya sempat konfirmasi dengan ada pengelola pantai di sana dan juga beberapa pekerja di sana, bahwasanya mereka mengatakan airop ini memang langganan tiap tahunnya, namun ini merupakan airop yang cukup parah begitu, karena sampai menyebabkan beberapa fasilitas di pantai mereka ikut rusak begitu. Baik, terkait dengan aktivitas di beberapa pantai ini sendiri, seperti kata Domi, ini sampai saat ini masih ditutup, tidak ada aktivitas baik dari pengelola pantai ataupun dari pengunjung ya, Domi? Nah, untuk beberapa pantai memilih tutup seperti Pantai Kedu yang menutup pantainya sementara hingga aman begitu. Lalu mereka juga sudah mencoba untuk membersihkan sisa-sisa banjirop kemarin, dan ada beberapa pantai juga yang saat ini sedang membersihkan sisa airop kemarin seperti Pantai Keduwarna dan juga Sanggar Beach begitu. Namun untuk pantai yang sudah mengkonfirmasi menutup pantainya untuk seminggu ke depan ini baru Pantai Kedu. Oke, baik. Kalau untuk dari pihak terkait, entah itu BPBD ataupun BMKG ataupun dari dinas terkait, ini apakah ada imbauan khusus kepada para pengelola pantai ataupun kepada masyarakat yang ingin berkunjung ataupun berwisata ke pantai yang ada di Kalianda untuk saat ini? Baik, tadi juga saya sudah konfirmasi kepada Kadis Parbud Lampung Selatan, Bu Kurnia Oktaviani, bahwasanya hari ini mereka akan mengecek beberapa pantai yang terdampak oleh airop tersebut, dan mereka juga menawarkan untuk bantuan dari pemerintah, bahwasanya kalau misalnya dari pengelola pantai ataupun tempat wisata membutuhkan bantuan dari pemerintah, dan dari BPBD sendiri mereka mengimbau untuk pengunjung ataupun wisatawan untuk menunda dahulu kegiatannya berlibur di pantai begitu, hingga gelombang tinggi ataupun ombak besar ini sampai aman begitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Domi atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Baik. Ya, Tribuners, tadi merupakan laporan langsung dari Dominius Desmond Tribarus mengenai kondisi terkini di beberapa pantai yang ada di Kalianda Lampung Selatan, di mana bisa terlihat bahwasannya ini beberapa pantai terdampak dari gelombang tinggi yang terjadi dari kemarin
Ya, tepatnya di hari kemarin. Nah, Tribuners, saat ini kita akan mendengarkan langsung keterangan dari salah satu pengelola pantai yang ada di Kalianda, Lampung Selatan mengenai fenomena aerop yang terjadi saat ini. Kita dengan siapa, Bang? Yadi. 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 Yandi. Sebagai apa, Bang, kita? Kerja di sini. Bekerja di Pantai Kedua, Bang, ya? Bang, boleh ceritain nggak sih, Bang, kejadian aerop ya, Bang, ya? Kemarin, Bang, ya? Itu kejadiannya jam berapa, terus kapan, Bang? Kisaran jam 7-an lewat itu ombak besarnya mulai naik. Jam 7 pagi atau jam 7? Pagi. Jam 7 pagi, ombak itu udah naik sekitar berapa meter, Bang? Kisaran 5 gitu lah. 5 sampai 6 meter, Bang, ya? Nah, itu langsung menerjang apa itu, Bang? Tempat Heeh. kayak ini. Ya, lewat pantai kedua ini. Heeh. Ke pantai kedua. Nah, kan saya kalau nggak salah ini kan tulisan Pantai Kedua ini kan lengkap nih, Bang. Ya, Itu apakah dampak dari aerop itu juga, Bang? dampak dari terkena Ah. kayu-kayu ini mengumumkan dari air itu. Nah, fasilitas apa aja, Bang, yang rusak, Bang? Tadi kan saya lihat juga ada kayak pondok-pondok gitu, Bang. Ada berapa, Bang, pondok yang rusak, Bang? Itu kisaran 4, terus yang di situ Ah. ada 3. Pondok itu 4 yang rusak itu apakah rusak parah nggak bisa dipakai lagi ataukah masih bisa dipakai gitu, Bang? Bisa. Berarti kategori rusak sedang ya, Bang, ya? Ya, kalau yang di ujung ya sudah Heeh. parah. Ada kalau yang rusak parah ada sekitar berapa, Bang? 3 ya. Itu berarti benar-benar tidak bisa dipakai, Bang, ya? Nah, lalu kalau itu kan tadi saya sempat lihat ada kolam kita itu kan penuh tuh, Bang. Tadinya kan sebelumnya kan nggak sepenuh itu. Nah, itu apa dampak dari rob juga, Bang? Dapat dari rob juga. Itu sudah sering terjadi atau baru pertama kali ini sih, Bang, rob ini? Sudah sering terjadi biasanya per 5 tahun sekali kalau Per 5 tahun sekali. Berarti tahun ini baru ini ya, Bang, ya? ya, Apakah ini rob terparah atau gimana, Bang? ya kayaknya standar sih kayaknya Heeh. sama dengan tahun-tahun yang sudah pernah kejadian. Kalau untuk saat ini gimana, Bang, untuk Pantai Kedua, Bang? Apakah bisa bisa dibuka untuk umum gitu, Bang, pengunjung? Untuk sementara kita tutup Minimal berapa hari, Bang? minimal 1 mingguan lah itu. Oh, jadi 1 minggu, Bang. Untuk informasi buat Tribuners juga, Bang, ya? Oke, ya. Terima kasih. Dengan Bang siapa? Dengan Bang siapa tadi, Bang? Bang Yani. Oke, makasih ya, Bang, ya. Ya, Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan keterangan langsung dari pengelola salah satu pantai yang terdampak aerop di Kalianda, Lampung Selatan. Dan saat ini kita akan mendengarkan keterangan dari pihak dinas terkait mengenai fenomena aerop yang terjadi di Lampung Selatan. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Ya. Kandom.
Kita dengan siapa dan sebagai kita, Bu? Ya, saya Kurnia Oktaviani. Di sini saya sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan. Nah, Bu, mau nanya sih, Bu, soal diduga aerop itu, Bu. Nah, itu kejadiannya kapan dan seperti apa tuh, Bu, Ya, kejadiannya? itu kejadiannya di hari Selasa, tanggal 12 Maret 2024. Itu diperkirakan sekitar pagi hari dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Jadi airnya itu meluap cukup tinggi sehingga itu merusak beberapa bangunan yang ada di sekitar pantai, terutama di Keduana dan di Sanggar Beach. Gitu. Nah, dari dampak aerop sendiri seperti apa sih, Bu? Apakah ada tergenang air ataupun beberapa pondok-pondok di pantai itu rusak? Itu untuk beberapa pondok-pondokan itu rusak ya, terutama itu yang tadi saya sebutkan di Sanggar Beach dan di Keduana. Tapi yang rusak parah itu ada di Keduana. Keduana itu tidak hanya bangunan pondokan, tetapi tempat spot-spot foto juga itu terkikis dan rusak, yaitu bangunan permanen itu juga ada yang sebagian terkikis dan roboh, dan itu lumayan terbilang cukup parah untuk di Keduana gitu. Dan untuk sampai saat ini pihak dari Keduana dan Sanggar Beach semalam bilang di tanggal 12 malam bilang kepada saya, kita ada komunikasi, dan beliau mengatakan bahwa dalam beberapa hari ini mereka akan melakukan penutupan sampai kondisi benar-benar cukup aman untuk dibuka kembali tempat wisata tersebut gitu kan. Nah, sejauh ini kita bantuan dari kita, support dari pemerintah seperti apa nih, Bu, untuk pantai tersebut, Bu? Ya, kalau untuk ini sih kita belum ya gitu. Jadi kemarin malam-malam kemarin saya udah komunikasi dan saya menawarkan bantuan. Perlu bantuan apa nih dari Pemkab Lampung Selatan dan dari pihak Sanggar Beach. Mereka menjawab cukup. Jadi untuk personil untuk membersihkan dan pembenahan tempat itu mereka mengatakan cukup. Dan untuk Sanggar Beach dan untuk Keduana, beliau mengatakan, Mas Hendy mengatakan bahwa nanti jika ada pembenahan atau perapihan kebersihan itu setelah musibah tersebut, mereka akan memerlukan alat-alat berat terutama, dan mereka memerlukan personil untuk membersihkan lokasi tersebut. Memang di sini di Dinas Pariwisata kita mempunyai yang namanya growth wisata, gebrak gotong royong terpadu menuju wisata yang berkelanjutan. Di sini kita ada yang namanya gotong royong untuk pembenahan atau kebersihan di suatu tempat wisata. Nah, mungkin nanti kita akan komunikasi kembali ke pihak Keduana kapan sekiranya dari pihak Keduana siap untuk meminta bantuan atau melaksanakan growth wisata dari pihak Kabupaten Lampung Selatan, Pemkab Lampung Selatan, kita siap. Nah, dan di sini di Dinas Pariwisata kita ada yang namanya P2WLS juga. P2WLS ini penggerak pesona wisata Lampung Selatan, di mana di sini kita terdapat beberapa dinas dinas-dinas terkait, termasuk BPBD, termasuk Damkar, dan ada Pol PP, terus ada beberapa dinas, itu ada sekitar 10 sampai 11 dinas terkait yang masuk ke dalam P2WLS. Nah, dinas-dinas terkait tersebut, lingkungan hidup dan lain-lain itu, kita P2WLS itu jika memang diminta oleh pihak tempat wisata untuk melakukan growth wisata, kita pada dasarnya siap untuk membantu tempat-tempat wisata, karena kita memang P2WLS itu tujuannya adalah kita untuk menggerakkan wisata, dan tujuan untuk growth wisata itu adalah kita bergotong royong untuk pembenahan di tempat wisata tersebut kan. Nah, kita ada rencana untuk mengecek langsung kondisi pantai-pantai yang terkena aerop itu, Bu? Ya, jadi rencana habis ini saya dan tim itu saya udah komunikasi juga sama kepala BPBD, kepala Damkar, dan sama Pol PP dan Bu Asisten Pemerintahan. Saya udah komunikasi. Rencana memang kita akan meninjau, tapi nanti setelah acara di Masjid Agung, mungkin sekitar jam 3 lah, mungkin kita akan meninjau ke lokasi tersebut, karena nanti jam 1-an kita ada acara di Masjid Agung. Setelah itu kita akan meninjau ke lokasi tersebut gitu. Nah, mungkin sama imbauan untuk mungkin wisatawan tuh, Bu, untuk
untuk mungkin menunda sedikit liburannya untuk biar supaya nunggu cuaca aman gitu, Bu. Ya. Jadi untuk kepada seluruh para wisatawan yang akan berwisata, terutama wisata ke tempat daerah pantai. Nah, karena kan sekarang itu lagi adanya gelombang tinggi dan ombak besar, jadi kami dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan menghimbau kepada wisatawan untuk menunda wisata, terutama wisata pantai, karena kita mengkhawatirkan adanya susulan gelombang tinggi susulan atau ombak-ombak susulan atau musibah susulan yang dapat mengakibatkan dampak musibah bagi para wisatawan. Jadi kita akan melihat dulu dalam 1 minggu ini kondisinya, dan kita akan berkomunikasi juga kepada BMKG untuk informasinya. Nanti akan kita informasikan lebih lanjut seperti apa kondisinya yang cukup aman untuk para wisatawan kunjungi, seperti itu kan. Oke, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Kak Dom, sehat selalu. Ya. Okay. Baiklah Tribuners, itulah tayangan Breaking News bersama saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan aplikasi Tribun X. Saya Mutiara pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.